Halo, selamat petang. Apa kabar semua? Terima kasih karena sentiasa menonton YouTube channel kesehatan saya. Terima kasih kepada semua yang sudah subscribe. Hari ini saya berada di tepi pantai. CMCO telah dirilekskan sedikit, jadi saya boleh berada di tepi pantai untuk memberikan ceramah. Ceramah hari ini saya bertajuk apakah vaksin itu? Nampaknya ramai yang bertanya berkenaan dengan vaksin ini. Jadi saya pun coba menyampaikan serba sedikitlah berkenaan dengan vaksin. Oke, apakah vaksin itu? Vaksin adalah sejenis bahan yang selalunya sama ada dibuat ataupun secara semula jadi yang diberikan kepada manusia untuk menambahkan kekuatan tubuh manusia tersebut melawan satu penyakit tertentu. Dan selalunya vaksin ini dibuat daripada bahan virus atau bahan kuman yang menyebabkan penyakit tersebut. Contohnya virus polio itu mengandungi bahan polio untuk melawan kuman polio di dalam badan seseorang pesakit. Vaksin hepatitis B contohnya mempunyai bahan hepatitis B di dalam vaksin tersebut untuk meningkatkan daya tahan badan melawan kuman vaksin tersebut. So itu serba sedikit berkaitan dengan vaksin. Dia mempunyai bahan yang didapati dari virus atau kuman itu sendiri yang menyebabkan penyakit yang cuba dilawan oleh vaksin tersebut. Apakah kita memerlukan vaksin? Kenapa vaksin itu diperlukan? Vaksin ini lebih kepada tujuan penjagaan kesihatan awam ataupun public health. Tidak terlebih kepada kesihatan individu, lebih kepada kesihatan awam. Itulah sebabnya vaksin ini sangat penting dalam penjagaan kesihatan awam oleh pakar-pakar perubatan kesihatan awam, karena mereka lebih pentingkan kesihatan awam daripada kesihatan individu itu. Jadi vaksin ini diberikan kepada masyarakat awam seramai yang mungkin supaya sesuatu penyakit itu tidak menular dengan mudah di dalam masyarakat tersebut. Semua jenis penyakit kita tidak mau kalau dia menular dengan mudah, karena bila dia menular dengan mudah, ramai yang jatuh sakit pada masa yang sama. Itu yang kita tidak mau. Kita tidak mau ramai pesakit yang jatuh sakit pada masa yang sama. Kalau sikit-sikit sakit, bulan depan sikit sakit, bulan depan sikit sakit, itu oke. Tapi kalau terus ramai-ramai satu kali dalam bulan ini ramai yang sakit, itu menyusahkan kepada kesihatan awam, kepada hospital, kepada frontliners, pekerja dan sebagainya. Jadi vaksin ini bertujuan untuk memperlambatkan proses penularan tersebut, karena semakin ramai yang divaksin, semakin ramai yang imun terhadap sesuatu penyakit tersebut, maka penyakit tersebut pun akan bertambah perlahan di dalam jangkitan masyarakat awam. Oke, itu sebabnya vaksin itu perlu. Bukan untuk kesehatan individu, tetapi lebih kepada kesehatan awam. Oke, soalan seterusnya, bagaimana vaksin itu berfungsi? Oke, pertama sekali kita mesti ketahui bahwa vaksin itu hanya berfungsi apabila seseorang itu mempunyai daya tahan penghasilan antibodi yang bagus. Dia mesti mempunyai daya tahan badan yang bagus. Dia mesti mempunyai badan yang sihat untuk menghasilkan antibodi. Oke? Vaksin itu kita beri kepada seseorang untuk menghasilkan antibodi. Tetapi kalau badannya tidak sihat, tidak dapat menghasilkan antibodi, tiada gunalah itu vaksin. Sebab itu ada setengah orang kita bagi vaksin pun badan dia tetap tidak imun, tidak kebal terhadap itu penyakit, karena badan dia tidak dapat menghasilkan antibodi tersebut. Jadi sudah ada vaksin pun, kesehatan badan itu penting supaya antibodi dihasilkan. Oke, karena itu ada penyakit-penyakit tertentu seperti HIV di mana kita bagi
vaksin pun tetap tiada antibodi terhasil karena badan dia memang lemah untuk menghasilkan antibodi ataupun darah putih. Ada juga orang yang makan obat tertentu untuk merendahkan daya tahan badan, seperti mereka yang mengalami organ transplant dan sebagainya. Kita bagi di orang ini vaksin pun kadang-kadang vaksin itu tidak berfungsi karena badan dia tidak dapat menghasilkan antibodi. Jadi itu sangat penting. Walaupun sudah ada vaksin, kita mesti perlu badan yang sihat dan kuat untuk menghasilkan antibodi selepas dijarum vaksin tersebut. Oke, jadi soalan yang paling populer sekarang ini adalah apakah kita perlu vaksin COVID-19? Jawaban ini sama juga dengan jawaban soalan saya yang mula-mula tadi, apakah vaksin itu diperlukan? Sama jugalah, vaksin ini diperlukan supaya COVID-19 ini dapat dikontrol untuk tujuan kesehatan awam, bukan kesehatan pribadi. Tujuan kesehatan awam, supaya penyakit ini tidak terlampau cepat menular dan menyusahkan hospital dan menyusahkan frontliners, menyusahkan kerajaan dan sebagainya. Oke, so dia diperlukan, ya. Kenapa? Untuk memperlambatkan lagi kadar penularan COVID-19, bukan untuk memansuhkan. COVID-19 ini memang tidak akan dapat dimansuhkan, tetapi kita mau supaya dia ditularkan seperlahan yang mungkin. Kalau 1 bulan 1 orang jam masuk ICU seluruh Malaysia, itu oke, tiada siapa bising. Sedangkan kalau satu negeri di Sabah ini pun, kalau satu hospital itu ada 1 saja pesakit dalam ICU disebabkan COVID-19, itu tiada orang bising. Tapi kalau 1 kali masuk ada 10 orang masuk dalam ICU karena COVID-19, dalam 1 bulan 10 orang masuk, semua orang bising. Jadi itu yang kita mau perlahankan. Biarlah 1 bulan 1 orang saja masuk, 1 bulan 1 orang saja masuk. Itu tiada siapa yang akan bising lagi, karena dengan harapan vaksin itu yang akan memperlambatkan kadar penularan COVID-19 itu. Jadi jawabannya memang perlu untuk tujuan kesehatan awam, bukan untuk tujuan kasih sihat diri kau 1 orang saja. Oke. Dan yang terakhir, isu yang terakhir tentang vaksin ini adalah bila ini ada vaksin COVID-19 di Malaysia. Saya rasa masih lama lagi lah. Paling cepat pun mungkin bulan 6 tahun 2021. Itu pun mungkin untuk frontliners sahaja. Untuk kita ini yang di luar ini, orang awam ini mungkin hujung tahun depan ataupun tahun 2022 kali baru ada. Kenapa? Karena vaksin yang terbaru yang paling diheboh-hebohkan sekarang keluaran company Pfizer. Company Pfizer ini sudah bilang 90% berkesan dia punya vaksin. Oke, jadi sekarang sudah bagus. Ada harapan tidak lama lagi diorang akan dapat kasih keluar ini vaksin. Tetapi ada satu masalah yang saya dapat lihat serta-merta untuk vaksin ini. Dia dikatakan bahwa vaksin ini perlu disimpan dalam suhu negatif 70 darjah Celcius. Nah, bukan senang mau simpan itu dalam negatif 70 darjah Celcius. Setakat pengalaman saya kerja di hospital, di klinik kesehatan kerajaan kah, di mana-mana sebelum ini, belum ada saya nampak icebox di orang yang boleh simpan sampai negatif 70 darjah Celcius. Jadi mau kena beli dulu peti ais ini untuk seluruh hospital, seluruh klinik kesehatan di seluruh Malaysia, baru boleh order ini vaksin. Kalau peti ais yang boleh simpan sampai negatif 70 darjah ini tidak dapat dibeli, vaksin pun tidak dapat dibeli. Dan untuk membekalkan itu peti ais ke seluruh hospital dan klinik kesehatan seluruh Malaysia agak lambat dan memerlukan kos. Dan bukan saja kos penyimpanan ataupun alat menyimpan, kita perlu juga ada alat untuk transport ini vaksin dari satu hospital ke satu hospital, dari satu klinik ke satu klinik, yang boleh menyimpan di bawah
negatif 70 derajat Celcius. Nah, semua ini merupakan suatu penghalang yang sangat ketara untuk vaksin ini diedarkan dengan cepat di Malaysia. Jadi saya rasa paling cepat pun bulan 6 tahun depan lah, pertengahan tahun depan baru kita dapat ini vaksin. Oke, demikianlah ceramah kesehatan saya dari Pantai Sabandar Tuaran. Sekian dan terima kasih. Cantik pula sunset di Sabandar Tuaran itu. Setakat ini saya satu orang saja sini. Orang lain semua sudah lari pulang. Diorang takut kena tangkap mengkali. Maklumlah masih CMCO. Bahasa pun mau pulang lah. Macam ada polis sudah mau datang nih. Alright, bye-bye.